Selamat datang di channel Ye Chen Ping Mania. Terima kasih kepada Tuan Rahim Awang dan Tuan Moh Ridwan yang sudah berlangganan di channel Ye Chen Ping Mania. Semoga dilancarkan rezekinya dan diberikan umur panjang yang penuh keberkahan. Terima kasih kepada semuanya yang sudah like dan subscribe. Semoga selalu diberikan kesehatan dan kesuksesan. Penguasa Istana Naga Langit bab 4977 sampai bab 4979. Setelah merenung sejenak, Chen Ping tiba-tiba teringat sesuatu dan mengeluarkan menara penekan setan. Ruang internal menara penekan iblis sangat luas tak terkira. Jika dia dapat menyimpan urat batu abadi di dalam menara, Chen Ping akan memiliki sumber daya untuk kultivasi di dalamnya di masa depan. Namun, Chen Ping belum pernah menguji ini sebelumnya dan tidak yakin apakah menara penekan setan dapat seperti cincin penyimpanan, menampung barang-barang lainnya. Sesuai dengan keinginan Chen Ping, menara penekan setan mulai memancarkan sinar cahaya. Urat batu abadi yang tampaknya tak berujung itu, pada saat itu, dengan cepat diserap ke dalam menara. Dalam sekejap mata, seluruh urat batu abadi telah ditarik ke menara penekan setan. Melihat keberhasilannya, Chen Ping sangat gembira dan bergegas memasuki menara. Kali ini, ia menemukan bahwa dengan adanya urat batu abadi di dalamnya, energi abadi di dalam menara sangat padat, membuat kultivasi menjadi 2 kali lebih efektif dengan setengah usaha. Ayo pergi, Chen Ping memanggil Godfrey saat mereka meninggalkan tanah harta karun itu. Sebelum berangkat, Chen Ping memulihkan susunan tanah harta karun sebagai tindakan pencegahan untuk menipu mereka yang mungkin memasukinya nanti. Setelah keduanya kembali ke Mensyahan Tuan Kota, Chen Ping tidak berkata apa-apa dan bersemangat memasuki menara penekan setan untuk berkultivasi. Ia bertekad untuk menerobos ke alam abadi longgar secepat mungkin. Meskipun saat ini dia berada di peringkat ke-9 alam transformasi abadi, tetap saja ada perbedaan mendasar antara itu dan alam abadi longgar. Jika dia dapat mencapai alam abadi longgar, Chen Ping akan menjadi eksistensi yang tak terkalahkan di surga pertama alam surgawi. Di dalam menara penekan setan, Chen Ping duduk bersila di tengah urat batu abadi, dikelilingi oleh energi abadi yang begitu padat hingga tampak nyata, mengalir ke meridiannya seperti galaksi terbalik. Waktu di dalam menara berlalu dengan cepat, sementara hanya sebulan berlalu di luar, hampir 1 dekade telah berlalu di dalam. Jubah Chen Ping rusak dimakan waktu, penuh lubang, namun matanya semakin jernih, memantulkan aliran rune. Seni kondensasi jantung dengan panik menyerap energi abadi, dan meridian Chen Ping, seperti dasar sungai yang kering diterjang banjir bandang, mulai retak di bawah gempuran energi primal. Pembuluh darah menonjol di dahi Chen Ping, darah menetes dari sudut mulutnya, tetapi dia tiba-tiba menggigit lidahnya, menggunakan darah saripati vitalnya sebagai panduan untuk secara paksa menyalurkan energi abadi yang tersebar menuju dantiannya. Chen Ping tahu bahwa ia telah mencapai momen kritis untuk menerobos ke alam abadi longgar. Di luar, awan-awan di atas istana Raja Kota mulai berputar aneh, membentuk pusaran hitam pekat. Petir merayap bagaikan ular perak dalam pusaran, gemuruh gunturnya menyebabkan burung-burung dalam radius 100 mil jatuh ke tanah. Para penggarap yang menjaga kota itu buru-buru memanggil harta karun ajaib mereka, menatap langit dengan ketakutan. Fenomena ini jauh lebih menakutkan daripada kedatangan pasukan iblis. Di dalam menara penekan setan, rambut Chen Ping berdiri tegak, dan segel penekan setan kuno muncul di sekelilingnya. Pola-pola ini meliuk-liuk seolah hidup, dengan paksa menekan dan memurnikan energi abadi yang merajalela di dalam tubuhnya. Dengan suara gemuruh yang menggetarkan surga, tubuh Chen Ping memancarkan cahaya keemasan yang menyilaukan,
menembus menara dan membumbung tinggi ke angkasa. Petir dalam pusaran itu tertarik ke cahaya keemasan, menyambar menara penekan iblis bagaikan rentetan anak panah, lalu hancur menjadi bintik-bintik cahaya bintang setelah bersentuhan. Ledakan. Suara dahsyat bergema di dalam menara, dan aura Chen Ping melonjak drastis. Dia membuka matanya perlahan, kedalamannya berkilauan dengan cahaya cemerlang seperti bintang, memancarkan tekanan unik dari alam abadi longgar seperti gelombang pasang. Menara penekan setan bergetar hebat, runenya bersinar semakin terang, seolah merayakan transformasi Chen Ping. Di luar, Godfrey dan yang lainnya mencengkeram senjata mereka erat-erat, jantung mereka berdebar kencang. Dia belum pernah menyaksikan kejadian mengerikan seperti itu dan diam-diam berdoa untuk Chen Ping. Di berbagai wilayah surga pertama alam surgawi, banyak sekali tokoh terkemuka yang mengalihkan pandangan mereka ke arah kota Badak, mata mereka dipenuhi keterkejutan dan ketidakpastian. Mereka tidak tahu makhluk macam apa yang bisa memicu fenomena langit yang begitu mengerikan. Terima kasih masih menyimak channel Ye Chen Ping Mania. Saat cahaya menara penekan setan berangsur-angsur memudar, Chen Ping muncul. Kedua tangannya tergenggam di belakang punggungnya, melangkah maju perlahan. Setiap langkahnya seakan-akan menginjak kekosongan itu sendiri. Setiap gerakannya memancarkan tekanan yang mengagumkannya membuat orang lain tidak berani menatap langsung ke arahnya. Si lalat Godfrey menatap Chen Ping yang kini menyerupai seorang dewa, menelan ludah, tidak yakin harus berkata apa. Chen Ping baru saja memasuki alam abadi longgar, namun tekanan yang dipancarkannya bahkan membuat Godfrey, seorang abadi longgar tingkat ketiga, tidak mampu menatap matanya secara langsung. Begitulah jurang pemisahnya, yang satu lahir dengan garis keturunan naga emas, sedangkan yang lainnya hanya seekor badak. Menantu laki-lakiku, kau benar-benar telah mencapai alam abadi yang longgar. Apakah fenomena surgawi tadi disebabkan oleh terobosanmu? Bai Yi, melihat Chen Ping muncul dan telah mencapai alam abadi yang longgar, bertanya dengan penuh semangat. Saya tidak sepenuhnya yakin, tetapi ketika saya berhasil mencapai alam utama, fenomena langit cenderung sedikit lebih dramatis dibandingkan yang lain, jawab Chen Ping. Kakak, sedikit? Kau mungkin membuat semua orang di seluruh surga pertama khawatir. Mereka yang tidak tahu mungkin mengira ada pembangkit tenaga listrik dari alam yang lebih tinggi telah turun. Kata Mat Immortal, menatap Chen Ping dengan iri. Chen Ping hanya tersenyum tipis. Dia sekarang tahu bahwa dengan kekuatannya saat ini, dia bisa menyapu langit pertama alam surgawi tanpa ada yang menentangnya. Dengan menara penekan setan dan urat batu abadi, kultivasinya memang 2 kali lebih efektif dengan setengah usaha. Sudah berapa lama aku berkultivasi? Tanya Chen Ping. Kakak, sudah sebulan, jawab si lalat. Sebulan? Chen Ping sedikit mengernyit. Apakah Niu Ben sudah diselamatkan? Belum, si lalat kecil menggelengkan kepalanya. Penguasa kota Flying Tiger, Shi Zhuang, baru saja mengirim pesan, meminta kami untuk mengirim seseorang ke Flying Tiger City untuk negosiasi terperinci. Kemungkinan besar mereka akan meminta sebagian sumber daya dan wilayah kita sebelum mereka melepaskan Niu Ben. Saya sudah mempertimbangkan siapa yang akan dikirim. Jika saya pergi sendiri, saya khawatir Shi Zhuang akan mengingkari janjinya dan menahan saya, yang akan merepotkan. Aku akan pergi. Jika Flying Tiger City menolak untuk melepaskannya, aku akan membasmi mereka. Chen Ping langsung menyatakan. Kakak, ini terlalu berbahaya. Meskipun kau telah menembus alam abadi longgar dan kekuatanmu tak tertandingi,
Flying Tiger City memiliki jumlah pasukan yang lebih banyak. Seperti kata pepatah, 2 tinju tidak dapat menghalangi 4 tangan. Jika Shizong bertekad, bukankah kau akan masuk ke sarang harimau? Si lalat kecil menggelengkan kepalanya, tidak ingin membiarkan Chen Ping mengambil risiko. Sapi tua, aku akan pergi dengan kakak. Aku kenal Shizong, dia mungkin akan memberiku sedikit muka, Mat Immortal menawarkan. Aku juga akan pergi. Aku tidak bisa membiarkan menantuku menanggung risiko ini sendirian. Bai menambahkan, bersikeras untuk bergabung dengan Chen Ping. Dia tidak tega melihat Chen Ping menerjang bahaya sendirian. Jangan khawatir, aku pasti akan membawa Niu Ben kembali, kata Chen Ping sambil menepuk bahu si Godfrey. Kakak, bagaimana kalau aku mengirim beberapa ribu prajurit untuk menemanimu? Akan lebih baik jika ada beberapa pasukan cadangan, usul Godfrey. Tidak perlu. Aku akan bernegosiasi, bukan untuk bertarung. Membawa terlalu banyak orang hanya akan memperumit keadaan. Chen Ping melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh. Kakak, hati-hati. Kalau terjadi apa-apa, segera pergi. Jangan khawatir tentang Niu Ben, kurasa Shizong tidak akan berani melakukan apapun padanya, si lalat memperingatkan. Chen Ping mengangguk, lalu meninggalkan istana tuan kota bersama Bai Yi dan Mat Immortal. Ketiganya pertama kali kembali ke Spirit Fox Workshop. Sudah lama sekali, dan Chen Ping perlu menemui Humazi dan Xiu Rui. Ketika Chen Ping tiba di Spirit Fox Workshop, Humazi menatapnya dengan ketidakpuasan dan berkata, "Sial, kemana saja kau, nak? Sudah lebih dari sebulan. Kupikir kau sudah mati di sana." "Guru Hu, saya sedang berkultivasi dan tidak sempat kembali." "Mohon jangan tersinggung," Chen Ping meminta maaf kepada Humazi. Terima kasih masih menyimak channel Ye Chen Ping Mania. Kau sudah mencapai alam abadi longgar. Humazi menatap Chen Ping, baru kemudian menyadari bahwa Chen Ping memang telah mencapai alam abadi longgar. Sahabat Chen, hanya dalam waktu 1 bulan, aku tidak pernah membayangkan kau akan mencapai Loose Immortal Realm, kata Xiu Rui, sama terkejutnya. Baru saja berhasil, kata Chen Ping sambil tersenyum tipis, sebelum menjelaskan secara singkat kepada Humazi dan Xiu Rui apa yang akan dia lakukan selanjutnya. Ia memerintahkan Humazi dan Xiu Rui untuk tetap tinggal di bengkel Spirit Fox dan tidak berkeliaran. Teman Chen, jangan khawatir. Tuan Hu pasti tidak akan pergi. Selama sebulan, dia selalu bersenang-senang setiap malam, kata Xiu Rui sambil melirik Humazi dengan sedikit rasa iri. Tuan Hu, kamu harus lebih menahan diri. Jangan sampai kamu pingsan karena kelelahan, goda Chen Ping dengan keras. Pergilah. Saat kau kembali, kita akan menuju wilayah manusia untuk berganti suasana. Kau akan bosan dengan 2 wanita pada akhirnya. Humazi melambaikan tangan kepada Chen Ping dengan acuh tak acuh. Chen Ping, bersama Bai Yi dan Mat Immortal, meninggalkan kota Rhinoceros, langsung menuju kota Flying Tiger. Kota badak dan kota harimau terbang dipisahkan oleh jarak 10.000 mil, dan Chen Ping dan rekan-rekannya membutuhkan waktu hampir seharian penuh penerbangan untuk mencapai tujuan mereka. Melayang di udara, Chen Ping menatap ke kejauhan. Meskipun Flying Tiger City lebih kecil dari Rhinoceros City, kota itu terdiri dari puluhan kota yang saling terhubung, baik besar maupun kecil. Di bagian tengah berdirilah rumah raja kota Flying Tiger City yang dikelilingi oleh sejumlah kota sehingga jauh lebih aman dibandingkan rumah Godfrey.
Rhinoceros merupakan kota tunggal dengan rumah Godfrey di tengahnya, sedangkan Flying Tiger City terdiri atas puluhan kota yang masing-masing memiliki pos pemeriksaan independen. Oleh karena itu, melewati pos-pos pemeriksaan ini untuk mencapai rumah tuan kota di kota harimau terbang jauh lebih menantang daripada mendaki gunung. Saat matahari terbenam, cahaya senja seperti darah mewarnai dinding batu hijau luar kota Flying Tiger menjadi warna merah tua. Chen Ping mengamati gugusan kota yang luas menyerupai sisik binatang raksasa, secara halus mengalirkan energi abadi di balik lengan bajunya. Seperti kata pepatah, seseorang tidak boleh menyimpan niat jahat, tetapi seseorang harus selalu waspada terhadap orang lain. Saat mereka mendekati pos pemeriksaan kota pertama, Chen Ping merasakan 3 aura samar mengunci mereka. Berhenti. Kota Flying Tiger sedang dikunci. Orang yang tidak berwenang harus segera pergi. Di pos pemeriksaan pertama, penjaga berbaju besi menghalangi jalan dengan tombak, mata mereka yang waspada mengintip melalui celah helm mereka. Mat Immortal hendak berbicara, tetapi Chen Ping mengangkat tangan untuk menghentikannya. Melihat token giok hijau tergantung di pinggang pengawal itu, Chen Ping membentuk tanda emas samar di ujung jarinya dan mengetukkannya pelan ke token itu. Mohon informasikan kepada Tuan Kota Xie bahwa kami dari Kota Badak datang atas undangannya. Saat rune itu meresap ke dalam token, ekspresi penjaga berubah, dan dia memberi hormat dengan hormat, membiarkan mereka lewat. Bagaimanapun, mereka adalah tamu yang diundang oleh penguasa kota Flying Tiger City, dan pengawal biasa seperti mereka tidak berani menimbulkan masalah. Terlebih lagi, mereka hanyalah penjaga kota kecil terluar dengan kehadiran paling sedikit. Bai Yi berbisik, "Menantu, rune itu, Godfrey memberitahuku tentang hal itu. Kalau tidak, kita bahkan tidak akan bisa melewati pos pemeriksaan," kata Chen Ping dengan tenang, meskipun tatapannya menyapu pola susunan yang samar-samar terlihat di tembok kota. Tapi dilihat dari pengaturan ini, aku khawatir ada lebih dari 1 pos pemeriksaan. Benar saja, ketika mereka mencapai kota ketiga, gerbang terbanting menutup dengan suara keras. 12 kultivator berjubah hitam muncul, diselimuti kabut gelap. Pemimpinnya memegang kompas perunggu yang dengan jelas memantulkan gambar ketiganya. "Siapa kalian? Berani masuk tanpa izin di kota Flying Tiger berarti kematian. Kami dari Kota Badak diundang oleh Tuan Kota Xie untuk bernegosiasi." Chen Ping melangkah maju dan berkata, "Kau mengaku dari Kota Badak, tapi aku tidak mengenalmu. Jika kau ingin bertemu dengan Tuan Kota, kau harus melewati kami terlebih dahulu." Pemimpin itu mencibir sambil memutar kompas. Seketika, sebuah formasi susunan muncul di hadapan Chen Ping dan rekan-rekannya. Mat Immortal, melihat ini, tertawa dingin, auranya melonjak saat dia bersiap untuk bertindak. Namun Chen Ping melangkah maju lebih dulu. Ujung jarinya menelusuri udara, memunculkan sebuah rune yang identik dengan rune sebelumnya, meskipun kali ini bersinar dengan cahaya merah yang menusuk. Bersambung.